AKP Dadang terancam hukuman mati usai tembak AKP Rianto Ulil Ansar. Kondisi terkini AKP Dadang Iskandar tersangka kasus polisi tembak polisi di halaman Mapolres Solok Selatan, disebut sempat mogok makan. Hal ini terungkap saat Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono dan Ketua Harian Kompolnas RI, Irjen Pol Purn Arief Wicaksono Sudiutomo melihat langsung kondisi AKP Dadang Iskandar yang menembak AKP Rianto Ulil Ansar. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono mengatakan, tersangka AKP Dadang Iskandar sempat tidak mau makan. Untuk tersangka kondisinya, ya kalau kemarin saja, makan saja tidak mau. Baru tadi pagi saya paksakan, dan baru mau makan, ujar Irjen Pol Suharyono. Ia mengatakan, bahwa telah bertemu dengan tersangka secara langsung menanyakan apakah sudah makan atau belum. Tersangka menjawab pertanyaan Kapolda Sumbar, bahwa dirinya sudah makan. Berarti dia, tersangka, baru mulai mau makan hari ini. Kemarin saya tanya belum mau makan, ujarnya. Arief berencana akan mengecek tempat kejadian perkara. TKP, polisi tembak polisi di Mapolres Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, Sumbar, hari ini. Pihaknya perlu melihat situasi dan kondisi tempat tersangka AKP Dadang Iskandar menembak korban AKP Rianto Ulil Ansar yang diketahui terjadi di halaman parkir Mapolres Solok Selatan. Kami juga berkepentingan untuk melihat langsung bagaimana kondisi di TKP. Malam hari kami ingin melihat seperti apa situasinya, kata Arief. Pihak Kompolnas juga akan mengecek rumah dinas Kapolres Solok Selatan AKBP Arief Mukti yang juga ditembaki tersangka. Katanya sempat menembaki rumah dinas Kapolres. Kami ingin melihat itu, ujarnya. Dilansir tribunpadang.com, akibat membunuh AKP Rianto Ulil Ansar, kini AKP Dadang Iskandar terancam hukuman mati. Di Reskrimum Polda Sumatera Barat, Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengatakan, penyidik menjerat AKP Dadang dengan pasal berlapis. Ia disangkakan dengan pasal pembunuhan berencana, yaitu pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, pembunuhan, dan subsidiar pasal 351 ayat 3, tentang penganiayaan berat. Pemeriksaan tetap masih berlanjut, pendalaman dan meminta keterangan ahli lainnya, kata Andri saat konferensi pers di Mapolda Sumbar, Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024, siang. Andri menyebut, motif pelaku menghabisi korban karena rasa tak senang dengan penegakan hukum yang dilakukan rekannya. Ketika yang bersangkutan, AKP Dadang, mencoba meminta tolong kemudian tidak ada respons. Selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan. Jadi sementara keterangan tersangka kami dapatkan, tentu kami penyidik mendalami. Iya, backing, ini akan kami dalami kembali terkait perannya dalam tambang ini, imbuhnya. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiawan, buka suara terkait informasi yang beredar bahwa tersangka mengalami gangguan mental. Ia membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa tersangka sampai saat ini tidak mengalami gangguan mental. Menurutnya, tersangka AKP Dadang Iskandar sendiri masih dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Tadi pagi sudah kita lakukan lagi pemeriksaan tes terkait dengan penggunaan narkoba, yaitu uji sampel rambut dan darah, sambungnya. Ia menyebut, Polda Sumbar masih akan menindaklanjuti dan melakukan pemeriksaan apakah tersangka menggunakan narkoba atau tidak. Kerabat ungkap sosok pacar AKP Ulil Rianto yang batal dinikahi usai tewas ditembak senior. Kasus tewasnya Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar meninggalkan duka mendalam. Pasalnya AKP Rianto Ulil Ansar sudah berencana untuk menikah dengan kekasihnya yang merupakan seorang polwan. Namun niatnya itu tidak terwujud setelah terjadinya peristiwa penembakan. Ya, dia tewas ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar. Ia ditembak dari jarak dekat di pelipis dan pipi hingga menembus ke tengkuk sehingga bagian kepalanya mengalami luka parah. Diduga, motif polisi tembak polisi karena ada selisih paham soal penanganan kasus tambang ilegal.
AKP Ulil belum menikah namun memiliki seorang kekasih. Bahkan kekasihnya ini berencana dinikahi dalam waktu dekat. Paman AKP Ulil, Daniel Ferry Mangin mengatakan, keponakannya itu akan mempersunting sang kekasih di tahun 2025. Rencana pernikahan AKP Ulil bersamaan saat kenaikan pangkatnya menjadi komisaris polisi atau kompol. Rencana dia mau menikah tahun depan. Kan tahun depan juga akan naik pangkat kompolnya, ucapnya. Rencana pernikahan AKP Ulil ini telah diketahui oleh keluarga besar. Bahkan, calon istrinya juga telah diperkenalkan kepada keluarga. Tapi takdir berkata lain. Polisi lulusan Akpol 2012 itu meninggal begitu cepat karena ditembak mati sesama polisi. Lantas, siapakah sosok wanita yang akan dinikahi AKP Ulil? Terungkap kekasih AKP Ulil juga merupakan seorang anggota polisi. Ia adalah seorang polwan yang bertugas di Jakarta sebagai Intelkam atau Intel. Dia juga polwan Intel dari Jakarta, ucap Ferry. Namun rencana pernikahan itu gagal lantaran AKP Ulil tewas di tangan rekan seprofesinya sendiri. Kapolres ikut diperiksa kasus polisi tembak polisi di kantornya. Rekam jejak Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti jadi sorotan gara-gara kasus polisi tembak polisi di wilayahnya. Yang terlibat dalam insiden tersebut adalah dua anak buahnya, Kasat Reskrim AKP Ulil Rianto dan Kabak Ops AKP Dadang Iskandar. AKP Dadang menembak AKP Ulil hingga tewas pada Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dini hari. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti pun ikut disorot lantaran 7 selongsong peluru pistol milik AKP Dadang ditemukan di rumah dinasnya. Sementara 2 selongsong peluru ditemukan di lokasi penembakan yang berada di parkiran Mapolres Solok Selatan. AKBP Arif Mukti ternyata telah menjabat sebagai Kapolres Solok Selatan sejak tahun 2022 lalu. Saat itu dirinya menggantikan AKBP Teddy Purnanto. Sebelum menjabat sebagai Kapolres Solok Selatan, dirinya menjabat sebagai Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Sumbar pada tahun 2021. Dikutip dari berbagai sumber, sebelum dimutasi ke Polda Sumatera Barat, AKBP Arif Mukti ternyata juga pernah menjabat sebagai Kabak Ops Polres Lamongan pada tahun 2015. Kemudian ia diangkat menjadi Wakapolres Lamongan pada tahun 2017. Setahun berjalan, Arif Mukti kembali dimutasi sebagai Wakasat Lantas Polrestabes Surabaya. Setelah naik pangkat dari Kompol menjadi AKBP, Arif Mukti pun diangkat menjadi Kasubdit Dalmas Polda Jatim tahun 2020, sebelum bertugas ke Polda Sumatera Barat.